Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rahdian Kusumawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan A, dan teman-teman semuanya berbahagia. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Analisis Korelasi Parametrik. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok 9. Yang pertama itu ada Dini Soifatul Kamilah NIM 2319121. 2. Mita Isfaul Janah NIM 2319129. Yang ketiga Rizka Miftahul Hasanah NIM 2319142. Yang keempat Anissa Rama 2319143. Saya Anissa Rahma, NIM 2319143, akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian analisis korelasi. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu correlation. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan hubungan, atau saling hubungan, atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Analisis korelasi adalah penyelidikan tentang hubungan antara dua pebah atau lebih dan bila ada dengan mengukur tingginya derajat hubungan melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Analisis korelasi produk momen ditemukan pertama kali oleh Carl Pearson, sehingga sering disebut sebagai korelasi Pearson, yaitu Pearsonian correlation atau Pearson product moment correlation. Hubungan yang bisa ditunjukkan analisis ini adalah hubungan linear. Materi yang kedua yaitu indeks korelasi. Tinggi, rendah, kuat, lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka koefisien yang disebut angka indeks korelasi. Jadi, angka indeks korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Angka korelasi biasa diberi lambang dengan huruf tertentu, misalnya RXY sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi produk momen. P dibaca ρ sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi tata jenjang. Pi sebagai lambang koefisien pada teknik korelasi. PC atau KK sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi kontingensi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam korelasi dan cara memilih jenis analisis korelasi. Macam-macam korelasi itu ada 4. Yang pertama korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Yang terakhir yaitu korelasi sempurna. Selanjutnya, cara memilih jenis analisis korelasi. Untuk memilih jenis analisis korelasi dapat dilihat dari tinggi rendahnya, kuat lemahnya, atau besar kecilnya. Suatu korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka atau koefisien, atau yang disebut dengan angka indeks. Nah, memasuki selanjutnya yaitu materi tentang korelasi produk momen. Pengertian korelasi, pengertian teknik analisis korelasi produk momen. Pengertiannya apa sih korelasi produk momen itu? Suatu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel yang kerap kali digunakan. Korelasi itu saling berhubungan, berarti kita harus mencari dua variabel yang saling berhubungan. Selanjutnya korelasi ppm.
merupakan salah satu teknik korelasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Besaran angka korelasi disebut koefisien korelasi yang dinyatakan dalam lambang R. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya. Yang selanjutnya yaitu indeks korelasi produk momen. Yang pertama, perkalian skor simpangan. Perkalian skor simpangan merupakan teknik untuk menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan perhitungan simpangan dari masing-masing variabel X atau Y dan perkalian antar simpangan. Rumus untuk menghitungnya adalah seperti pada gambar tersebut. Bisa dilihat rumusnya dan dipelajari ya. Selanjutnya, cara menghitung simpanan baku dan konvariansi. Simpangan baku dan konvariansi merupakan teknik untuk menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan simpangan baku variabel X atau XX, variabel Y, SY, dan variabel simpangan baku bersama S, X kali Y. Rumus untuk menghitungnya yaitu R sama dengan S, X, Y, SX kali SY. 3. Perhitungan dengan skor asli. Perhitungan dengan skor asli merupakan teknik menghitung koefisien korelasi langsung menggunakan skor asli dari kedua variabel X dengan variabel X atau XY. Langkah-langkah analisis. Yang pertama, penentuan masalah. Sebagaimana dalam setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan penelitian adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studi-nya. Di samping itu, variabel dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar, bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Hal ini biasanya diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Yang kedua, penentuan subjek. Subjek yang dilakukan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Untuk mengurangi heterogenitas tersebut, penelitian dapat mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu dan kemudian menguji hubungan antara variabel peneliti untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga, pengumpulan data. Beberapa jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel seperti angket, tes, pedoman, interview, dan pedoman observasi. Yang keempat, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara merelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian relasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.